Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, semoga Allah mencurahkan keselamatan dan kesejahteraan atasnya. Al-Quranul Karim, bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Petunjuk penggunaan. Nama surah. Ayat Al-Quran. Terjemah perkata. Bacaan ayat Al-Quran dengan teks Latin. Terjemahan. Beberapa petunjuk cara membaca tulisan Latin. Penjelasan ini diambil berdasarkan riwayat Imam Hafs yang berasal dari Imam Hanafi, yang mazhabnya beredar secara umum di sebagian besar belahan dunia, terutama Indonesia. Penjelasan ini hanya berlaku bagi kata-kata Arab yang sudah dirangkaikan menjadi kalimat. Kalau masih merupakan kata mufrad atau tunggal, ditulis dalam tulisan Latin sebagaimana adanya dalam tulisan Arab. Konsonan Arab selengkapnya yang didampingi oleh konsonan Latin yang menggantikannya dalam tulisan Latin sebagaimana tabel ini. Keterangan aksen grave atau grave action atau tanda petik, tanda aksen mundur atau diakritik yang tertulis pada vokal yang sama atau A telah digunakan untuk menulis beberapa hal yang berbeda, contoh tekanan sekunder, nada rendah. Konsonan Arab terbagi dua. Huruf Samsiah. Huruf Komariah. Huruf Arab ditulis rangkap pada huruf Latin apabila menemui tanda baca tasdid. Dalam tulisan Arab ada kha, ada tasdid, dibaca sakhoro. Dalam tulisan Latin kadangkala juga ditulis menggunakan tanda hubung seperti minus. Huruf rangkap sya, do, to, zo dibunyikan huruf pertamanya tebal dan berat. Sedangkan huruf rangkap sa, za, sa dibunyikan huruf pertamanya tipis. Huruf H pada tulisan Arab ada dua macam, sebagai berikut. H besar, H
H ini dibunyikan pada tulisan Latin seperti H biasa. Misalnya dalam kata basah, habis, dan lahar. H kecil ini dibunyikan dalam tulisan Latin seperti orang membunyikan H waktu kepedasan karena banyak makan cabai. Dan dibedakan dengan H besar dengan tanda melengkung atau sirkumfleks menjadi H. Huruf harokat vokal. Vokal pendek fathah A, kataba. Kasroh I, kolbi. Domah U, rusulukum. Vokal O dan E pada umumnya tidak ada dalam tulisan Arab, kecuali pada satu atau dua tempat saja. Karena itu dianggap tidak ada. Vokal panjang. Fathah alif A, kola. Alif kasroh ya sukun I, kila. Alif doma wawu sukun U, yakulu. Tanda baca panjang disebut mad tobi'i, ditandai dengan pencantuman fathah dan kasroh. Sebagai alif kecil serta domah U yang dirotasi 180 derajat. Fathah A panjang, hadhihi. Kasroh I panjang, amalihi. Domah U panjang, la'adunnuhu. Kalau vokal panjang dan tanda baca panjang ini dihentikan pada perhentian kalimat yang lazim dan khususnya di akhir ayat boleh dibaca lebih panjang lagi. Vokal lebih panjang lagi diberi tanda maddah. Alif fathah A, syuhadaakum dibaca panjang 3 ketukan. Alif kasroh ya sukun I, lati dibaca panjang 3 ketukan. Alif domah wawu sukun U, qalu dibaca panjang 3 ketukan. Tapi kalau kata Arab ada tanda maddah ini dihentikan pada suatu kalimat atau pada akhir ayat, maka tanda maddah ini diabaikan dan kata Arab dalam kalimat itu dibaca apa adanya dalam bahasa Latin. Misalnya dalam tulisan Arab, dollu to'ami litashko, diftong. Alif ya sukun ai, roiba. Alif wawu sukun au, ya kaumi. Tanda hubung minus juga digunakan untuk menekankan dua vokal yang berurutan dan bukan diftong, seperti biahkami, atau tanda hubung minus
juga digunakan untuk menyatakan atau menekankan bahwa masih dalam satu kata. Kata sandang alif lam yang serangkai dengan huruf syamsiah dalam tulisan Latin huruf alif dan huruf lam jadi lulu, diganti dengan huruf yang pertama dari kata yang berikutnya. Dalam contoh di bawah ini, huruf syamsiah, shin, dan nun. Misalnya dalam tulisan Arab, wasyajaru, wan nujumu. Kata sanding alif lam yang serangkai dengan huruf komariah dalam penulisan Latin, maka tanda alifnya luluh, sedang huruf lamnya dirangkaikan dengan kata yang sebelumnya sebagai huruf yang terakhir. Dalam contoh di bawah ini, huruf komariah, jim, dan kof. Misalnya dalam tulisan Arab, wal jibalu, wal komaru. Tanwin, fathah tain, an, kuwatan. Kasrah tain, in, fadlin. Domah tain, un, hakun. Konsonan nun dan tanwin itu dalam tulisan Arab dapat berubah menjadi huruf lain kalau bertemu dengan huruf-huruf tertentu sebagai berikut. Berubah menjadi huruf ya kalau kata yang berikutnya diawali dengan huruf ya. Konsonan nun mayyakulu, tanwin liqaumi yu'minun. Berubah menjadi huruf mim kalau kata yang berikutnya diawali dengan huruf ba atau huruf mim. Konsonan nun huruf ba, mim ba'di. Huruf mim immakkannahum. Tanwin huruf ba, alimum bil muttaqin. Huruf mim bi khairim minha. Berubah menjadi huruf wawu kalau kata yang berikutnya diawali oleh huruf wawu. Konsonan nun awwaladihi. Tanwin bi'adzabi waqi'in. Berubah menjadi huruf lam kalau kata yang berikutnya diawali oleh huruf lam. Konsonan nun min ladunhu. Tanwin khairul lakum. Tapi kalau tanwin ini terletak pada perhentian kalimat yang lazim atau pada akhir ayat, maka tanwin dibaca sebagai vokal panjang, vokal pendek, atau tak dibaca sama sekali. Misalnya adza, zikra, insya'a, alim, hin. Perubahan-perubahan lainnya jika huruf yang berikutnya ada tanda tasdid. Huruf dal berubah menjadi huruf ta kalau huruf yang berikutnya huruf ta. Abattum.
Huruf tha berubah menjadi huruf zal kalau huruf yang berikutnya huruf zal. Yalhaz dzalika. Huruf qaf berubah menjadi huruf kaf kalau huruf yang berikutnya huruf kaf. Nakhluqukum. Huruf lam berubah menjadi huruf ro kalau huruf yang berikutnya huruf ro. Wa qur rabbi. Huruf ba berubah menjadi huruf mim kalau huruf yang berikutnya huruf mim. Irkam ma'ana. Huruf zal berubah menjadi huruf do kalau huruf yang berikutnya huruf do. Idz zalamu. Huruf ta dalam tulisan Arab terbagi dua, ta marbutoh dan ta mabsutoh. Tanda titik dua di atas hilang menjadi huruf H. Ta marbutoh ialah ta yang berbentuk bulat pada tulisan Arab dan biasa terletak pada akhir kata. Misalnya, rahmatun. Tapi kalau ta marbutoh ini terletak pada perhentian kalimat yang lazim atau pada akhir ayat atau tidak bersambung dengan kata yang lain atau ingin dihentikan, maka ta marbutoh berubah menjadi ta mabsutoh, yakni huruf H. Maka kata rahmatun di atas dibaca rohmah. Tetapi kalau ia bersambung dengan kata lain, dibaca tak seperti biasa. Rahmatam minhu. Hamzah. Jika hamzah diberi tanda fathah, kasroh, domah, maka dibaca a, i, u, dan fungsinya sama dengan alif. Dan jika di akhir kata atau di perhentian kalimat yang lazim dan di akhir ayat, kadangkala hamzah dipenggal tanpa harokatnya dibaca lalu dibunyikan seperti huruf kaf. Dan jika hamzah diberi tanda sukun, maka hamzah sukun juga dibaca seperti huruf kaf yang ditulis dalam bentuk superskrip. Misalnya, ayyatiyakumu. Huruf lainnya huruf ya atau alif maksura, yaitu huruf alif yang ditulis seperti huruf ya namun tanpa dua titik di bawahnya. Huruf ya atau alif maksura hanya muncul di akhir kata dan berfungsi sebagai tanda baca panjang. Sebagaimana huruf alif di akhir kata juga bisa berfungsi sebagai tanda baca panjang. Misal, ala. Tanda wakof
ha kecil berhenti pada akhir ayat. Lam alif dilarang berhenti kecuali pada akhir ayat disunahkan. Shod lam ya lebih baik diteruskan. Jim boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Titik 3 dua kali berhenti pada salah satu tandanya, namun dilarang berhenti pada kedua-duanya. Mim diharuskan berhenti. Qaf lam ya lebih baik berhenti. Ain, tanda satu ain, tanda akhir surah atau ayat tertentu. Nun wikoyah atau nun wasal. Nun wikoyah, yaitu tanda nun kecil, adalah nun penghubung, dibaca ni. Misalnya, dalam tulisan Arab dibaca khaironil wasiyatu. Tanda sifir. Sifir mustadir. Sifir mustadir adalah bulatan kecil yang berada di atas huruf alif dan alif sambung yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang ketika disambung atau berhenti. Dalam tulisan Arab dibaca la tai'asu. Sifir mustatil. Sifir mustatil adalah bulatan lonjong yang berada di atas huruf alif dan alif sambung yang menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang pada waktu berhenti atau dibaca pendek ketika disambung. Kalimat cara membaca apabila disambung: ana abidun. Apabila berhenti: ana. Saktah. Saktah adalah berhenti sesaat tanpa bernapas selama 2 ketukan dengan niat melanjutkan bacaan. Saktah terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 1, Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat 14. Imalah. Imalah yaitu bacaan yang condong atau miring dari harokat fathah a ke harokat kasroh i sehingga berbunyi e lemah. Dalam tulisan Arab dibaca majraiha. Isyamam. Isyamam yaitu memoncongkan mulut tanpa suara setelah mematikan huruf, seolah-olah memberi isyarat adanya domah u. Dalam tulisan Arab dibaca la ta'ma'unna. Tashil. Arti tashil secara bahasa memberi kemudahan atau keringanan, sedangkan dalam istilah qiraah, pembacaan ayat Al-Quran, tashil diartikan membaca hamzah kedua dari 2 hamzah
yang beriringan dengan suara ringan mengeluarkan bunyi antara alif dan ha. Dalam tulisan Arab dibaca aha jamiyun. Nakel. Secara bahasa, nakel berarti memindah, menggeser. Adapun secara istilah, nakel berarti memindahkan harokat dari huruf yang hidup kepada huruf yang mati, atau memindahkan harokat kasrohnya hamzah ke huruf sukunnya lam sebelumnya. Perhatikan huruf lam dan alif yang diputar 330 derajat dalam contoh di bawah ini. Dalam tulisan Arab dibaca bi'sal ismu. Ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah yang Maha Segalanya. Maka apabila mendengar atau membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Tanda ayat sajadah. Adapun doa sujud tilawah sebagai berikut. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, aku bersujud, beriman, serta menyerahkan diri kepadamu. Wajahku bersujud kepada Allah, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, zat pencipta yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, dan Hakim. Al-Hizbi. Al-Quran terdiri dari 60 hibs. Hibs memudahkan dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hibs artinya kelompok. Tanda hibs. Al-Juz. Al-Quran dibagi menjadi 30 juz yang berdekatan agar mudah dibaca dalam 1 bulan. Setiap juz dibagi menjadi 2 hibs. Demikianlah sekelumit petunjuk untuk membaca Al-Quran dalam huruf Latin pada buku ini. Turutilah petunjuk itu dengan baik, insya Allah. Artinya jika Allah yang Maha Segalanya menghendaki, Anda akan dapat membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.